Jadi kejatuhan manusia itu fatal sekali. Di sini saya setuju dengan total depravity, itu saya setuju, saudaraku, dengan prinsip itu. Jadi sudah nggak ada yang bisa diubah di mata Tuhan. Kalau di mata manusia memang ada hal-hal yang kita bisa pisahkan, ini oke, ini nggak oke, ini barbar, ini nggak barbar gitu ya, ini baik begitu. Kita bisa pisahkan, tetapi di mata Tuhan, firman ini menjelaskan manusia adalah daging. Shalom saudaraku, kita akan lanjutkan tentang daging. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita ini manusia sejak Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan bahwa vonis sudah dijatuhkan, manusia adalah daging dan roh Tuhan tidak bisa selama-lamanya bergumul di dalam manusia. Artinya Roh Kudus pun tidak bisa mengubah daging menjadi bukan daging. Nah, ini prinsip yang kita pegang sebagai poin pertama. Nah, dengan demikian kita ketahui lebih lanjut di Perjanjian Baru, kemarin sudah dibahas, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa yang lahir dari daging adalah daging. Itu ada di Yohanes 3 ayat yang ke-6. Nah, perlu kita ulangi, saudaraku, ini bagus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi kita ini menjadi daging di pemandangan Tuhan itu karena kelahiran, ya. Jadi sejak vonis dijatuhkan itu ya, itu akibat dosa Adam dan Hawa, kemudian vonis dijatuhkan, manusia adalah daging, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa adalah daging, ya. Begitu kita lahir dari ibu kita ini adalah daging. Nah, itu prinsip yang kita pegang, saudara. Ini pengertian ini penting, sebab kalau kita sudah tahu akan hal ini, maka kita akan memandang diri kita sendiri, si aku ini, dengan pandangan yang benar. Tidak akan ada kesombongan ataupun gimana ya, kalau ada kebaikan, ada sesuatu yang mulia yang kita lakukan, itu kita nggak akan pernah berkata bahwa itu adalah aku, karena aku adalah daging. Jadi kalau ada sesuatu yang mulia, yang indah, yang baik, yang kudus yang kita bisa buat, itu adalah manusia baru. Nah, kita akan lanjutkan ya saudaraku ya, kita lanjutkan prinsip yang kedua. Kita sudah pelajari, kita menjadi daging karena lahir dari daging. Ilustrasi monyet, ilustrasi babi. Ilustrasi babi itu menarik. Saya pernah baca tentang ada seorang artis yang bosen memelihara anjing atau hewan peliharaan lain yang biasa, kucing, anjing gitu yang biasa dipelihara. Artis ini melihara babi, saudara, seekor babi. Nah, babi ini tentunya karena dia dipelihara oleh seorang artis, dia tidak diperlakukan seperti babi. Dia dikasih pakaian yang cantik begitu ya, kemudian diberi perhiasan, kasih minyak wangi begitu ya babi itu. Nah, dilatih juga, saudaraku ya, dilatih, pintar juga babi ternyata bisa dilatih ya. Dia tinggal di ruang tamu, di rumah dari artis tersebut. Ini babinya berkeliaran, ya dipanggil bisa datang gitu ya. Nah, pertanyaan saudara, apakah kalau dia sudah diperlakukan seperti bukan babi itu, otomatis dia berubah menjadi bukan babi? Setelah dia dikasih pakaian yang indah-indah, bahkan dikasih perhiasan emas sekalipun, saudara, apakah dia kemudian berubah menjadi bukan babi? Enggak bisa, saudara. Babi adalah babi, gitu ya. Jadi apapun yang ditampilkan oleh seekor babi, dia tetap babi karena dia lahir dari induk babi. Kalau kemarin saya pakai ilustrasi monyet malah lebih mirip dengan manusia, saudaraku. Tapi dia tetap monyet, dia bukan manusia. Nah, kita harus memandang akan manusia lama kita yang dilahirkan dari orang tua kita, itu adalah daging. Karena Tuhan memandang kita adalah daging. Yang lahir dari daging adalah daging. Nah, yang dibutuhkan adalah lahir dari roh. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus tentang kelahiran baru.
Kalau tidak dilahirkan baru, ya tetap manusia lama itu nggak laku. Di pemandangan Tuhan nggak laku. Sebaik apapun, sebermartabat apapun, tetap manusia yang adalah daging di mata Tuhan. Karena lahir dari daging. Jadi intinya karena lahir. Jadi kejatuhan manusia itu fatal sekali. Di sini saya setuju dengan total depravity, itu saya setuju, saudaraku, dengan prinsip itu. Jadi sudah nggak ada yang bisa diubah di mata Tuhan. Kalau di mata manusia memang ada hal-hal yang kita bisa pisahkan, ini oke, ini nggak oke, ini barbar, ini nggak barbar gitu ya, ini baik begitu. Kita bisa pisahkan, tetapi di mata Tuhan, firman ini menjelaskan manusia adalah daging. Tadi sudah saya katakan bahwa daging tidak bisa diperbaiki ya, karena itu tadi ilustrasi babi atau monyet itu tadi ya. Jadi Roh Kudus pun di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu sudah tidak bisa memperbaiki daging, maka vonis memperbaiki manusia, kemudian vonis dijatuhkan, kamu adalah daging ya, sampai keturunanmu tetap daging. Nah, jalan keselamatan yang dari Tuhan itu satu-satunya adalah melahirkan manusia baru yang bukan daging di dalam diri kita. Paham ya, saudaraku ya? Nah, kita lihat lagi tentang daging ya. Yohanes 6 ayat 63. Ini perkataan Tuhan Yesus. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Waduh, tegas sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi daging itu di pemandangan Tuhan, ini kan Tuhan menyampaikan sebuah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, sama sekali tidak berguna. Bisa enggak saudara dan saya memandang akan segala sesuatu yang keluar dari diri kita, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita ucapkan, apapun, tapi kalau itu berasal dari diri kita sendiri, dari manusia lama kita, itu adalah daging yang sama sekali tidak berguna. Bisa enggak saudaraku kita berprinsip seperti itu? Tapi sebetulnya itulah yang diajarkan oleh Alkitab, yang membuat kita ini harus sadar dalam diri kita ini ada dua manusia. Manusia lama yang adalah daging dan manusia baru yang adalah roh. Kemarin sudah saya sampaikan, ini diulang lagi karena ini penting saudaraku ya. Galatia 2 ayat yang ke-19b dan ayat 20, ini penting saudaraku ya. Galatia 2. Pelajaran ini sebetulnya sudah berkali-kali saya sampaikan, tetapi karena penting perlu diulang-ulang saudaraku. Makanya ada kitab ulangan kan. Artinya kita ini butuh pelajaran yang diulang-ulang. Galatia 2 ayat 19b, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat itu A ya, saya tidak baca. Saya ingin ngajak saudara untuk menekankan pada poin yang B. Dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus, ada satu kebenaran ketika dia memandang salib, yaitu bahwa dirinya, manusia lamanya, dagingnya, telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu di dalam iman, saudara. Jadi menerima Kristus bagi Rasul Paulus itu bukan sekedar menerima anugerah keselamatan, jadi menerima manfaat dari salib Kristus saja, tapi juga sekaligus aku ikut tersalib bersama dengan Dia. Nah, kemudian ayat yang ke-20, namun aku hidup. Namun aku hidup. Nah, ketika dia berkata namun aku hidup, itu berarti dia berkata bahwa kenyataannya orang kalau disalib kan mati, tapi aku hidup. Nah, di sini hidup yang mana? Yang mengisi akan kehidupannya dia. Wong aku sudah mati tersalib bersama dengan Kristus, dagingku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, bukan yang lama dulu, bukan Saulus atau Paulus yang lama itu, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, jadi ini praktek hidupku ini, kegiatan hidupku ini, aktivitas hidupku yang kuhidupi dalam daging, dalam artian tubuh daging ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia terus, saudara,
Terus dia mengingat bahwa aku ini hidup, tapi ini bukan aku. Sebab aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kemarin sudah saya singgung dalam Galatia 5 ya. Karena kemarin saya mengawali dengan Galatia di mana ada daging, ada roh, kan begitu, yang terus bertentangan, kontra, satu sama lain bertolak belakang. Nah, Galatia 5 ayat yang ke-24 katakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sudah menyalibkan daging. Nasib dari daging nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau sudah nggak bisa diperbaiki, disalibkan saja, saudara. Makanya panggilan Tuhan untuk murid-muridnya itu diawali dengan barang siapa mau menjadi muridku atau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku setiap hari. Orang sangkal diri, pikul salib, orang pikul salib memangnya jalan-jalan pikul salib. Enggak, dia berakhir di kematian. Itu adalah panggilan kita, saudara. Manusia lama kita telah turut tersalib bersama dengan Kristus, itu dalam Roma yang ke-6. Itu ada semua. Inilah teologia Kristen yang sesungguhnya itu seperti ini, saudaraku. Ada dua manusia di dalam diri kita, yang satu harus kita sadari itu ada, dan itu adalah daging, dan itu tidak bisa diperbaiki. Inilah si aku, yang kaku, yang harus dipaku sampai beku di atas kayu salib, saudara. Ya. Nah, proses kelahiran baru itu bukan berarti mengubah daging menjadi bukan daging. Tidak. Daging tetap daging, wong lahir dari daging tidak bisa diapa-apakan. Dia tetap daging, nasibnya harus pikul salib, sangkal diri, disangkal, dipikul, mikul salib, dan kemudian disalibkan bersama dengan Kristus. Sedangkan manusia baru ini adalah hadirnya kehidupan baru di dalam diri kita. Ketika kita datang pada Kristus, minta ampun segala dosa, kita bertobat, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka roh kehidupan itu masuk di dalam diri kita. Nah, inilah makna dari kelahiran baru, saudaraku. Roh Kudus bersemayam dalam roh kita yang telah dipulihkan fungsinya atau telah dihidupkan itu. Jadi munculnya akan manusia baru. Bukan yang lama, dalam artian manusia lama kita itu dilatih atau dirubah untuk jadi baru, enggak. Tapi ini pengertian saja loh, saudaraku. Pengertian mental kita harus seperti ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam praktek kenyataannya saudara tetap satu orang ya. Jadi kalau orang mengenal saya, Theophilus Hendra, ya sebelum saya bertobat dan setelah saya bertobat, saya tidak berubah, wajah saya juga nggak berubah. Cuman katanya setelah kenal Tuhan ada wajahnya lebih berseri-seri misalnya begitu ya, saudaraku. Tapi bukan terus berubah begitu, enggak, saudaraku. Kita masih mengenakan akan kemah yang lama ini, tapi dalamnya ini loh, saudara, yang harus kita sadari ada dua yang bertentangan, yang kemudian kita tahu menurut firman Tuhan ini tidak bisa diperbaiki. Inilah yang harus terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Paham ya, saudaraku? Saya kira dengan pelajaran ini pemahaman kita, pengertian kita tentang hidup Kristen itu menjadi jelas. Saya berharap saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.